Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat. Jadi kita bisa melaksanakan KBM dengan baik dan tetap bersemangat meskipun masih dalam pembelajaran jarak jauh, ya. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan COVID. Jangan lupa selalu melakukan 3M. Menggunakan masker kemanapun kalian pergi, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menjaga jarak. Karena ini yang sangat sulit untuk kita lakukan, ya. Oke, itu pesan saya mengenai kesehatan supaya terhindar dari COVID. Untuk hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran di KD 3.7.4.7, yaitu melakukan transformasi objek. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana mengkoreksi foto yang sudah tua, yang sudah cacat, kemudian kita perbaiki. Nah, sekarang kita akan melakukan atau mentransformasikan objek. Maksudnya yang bagaimana? Bagaimana cara merubah ukuran, kemudian membalik, mendistorsi, seperti itu. Kita langsung saja ya. Nah, ini contoh gambar yang sudah ada. Ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Gambar ini, ingat ya, harus diaktifkan dulu layernya. Gambar ini kita akan distorsi. Letaknya ada di menu edit, transform. Nah, transformation object itu ada beberapa. Kalian bisa lihat di buku cetak kalian halaman 70 dan 71. Transform scale. Scale itu untuk mengatur ukuran objek. Nah, kalau sudah diatur-atur. Ini biasa kalian lakukan menggunakan free transform, edit free transform. Sama ya. Edit free transform dengan edit transform scale. Fungsinya sama untuk mengatur ukuran gambar. Kalau sudah diatur, jangan lupa di execute nih, atau di enter boleh. Kemudian lanjut rotate. Rotate itu berarti memutar. Kalau kalian lihat di situ ada mouse-nya untuk memutar. Nih ya. Diputar-putar. Jangan lupa kalau sudah selesai di execute atau di enter. Langsung saja saya contohkan yang berikut. Skew itu untuk memiringkan objek. Kalau letaknya di tengah-tengah, ini dari tengah kalian ingin memiringkan, bentuk mouse-nya seperti itu. Perhatikan baik-baik. Kalau dari tengah sini, bentuknya begitu. Tapi kalau dari ujung, nggak ada. Nah, ini untuk skew. Kalau dari tengah begini. Ya, jadi kita bisa melihat sudut pandangnya juga. Edit, transform, distort. Kita distorsi. Nah, ini mirip-mirip dengan skew tadi ya. Tapi sedikit berbeda. Tuh. Kan bisa begini. Kalau skew kan enggak. Oke, jangan lupa nanti kalau sudah selesai kalian distort, di execute. Ya. Saya kembalikan dulu ke atas supaya lebih enak untuk yang berikutnya. Edit, transform, perspektif. Nah, ini perspektifnya. Tuh.
sudut pandang kalian melihatnya dari mana. Ini kalau dilihat dari sini begini. Sekarang kalau dari sini bagaimana? Nah, ya, jadi nanti kalau kalian ingin mendesain-desain, kalian bisa memanfaatkan ini untuk mempercantik gambar kalian. Jangan lupa juga harus selalu di execute, di submit, di enter boleh. Ya. Nah, saya kembalikan dulu ke semula. Kemudian berikutnya wrap. Wrap itu fungsinya untuk menekuk-nekuk. Ini kita bisa menghayal seolah-olah bunga ini terkena paparan angin gitu ya, hempasan angin. Jadi dia menekuk-nekuk seperti ini. Nah, itu ya. Kena angin dari mana? Kalian harus punya gambaran. Kalau arah anginnya dari sebelah sini, maka tekukannya harus begini. Kalau arah anginnya dari sana, dari kiri, umumnya tekukannya harus. Nah, itu kalian harus punya gambaran. Kalian punya imajinasi supaya hasilnya tidak aneh gitu. Jangan lupa setiap kali ini harus di-execute, di-commit, transform atau ditekan tombol enter. Ya. Berikutnya rotate. Rotate 180 itu berarti memutar dengan sudut 180 derajat. Yang seperti apa sih ini? Jadi diputar 180 derajat. Ya. Kemudian rotate CW. CW itu clockwise 90 derajat, berarti ke arah kanan. Nih. Kalau CCW itu ke arah kiri 90 derajat. Ya. Terus kalau horizontal, nah dibalik secara horizontal. Yang tadi ngadap ke kanan, sekarang ngadap ke kiri. Kalau vertikal, flip vertikal, dibalik. Yang tadinya ngadap ke atas, sekarang ngadap ke bawah. Bandingkan juga antara flip vertikal dengan rotate 180. Adakah perbedaannya? Nah, kalian amati nanti. Jika ada perbedaan, tuliskan perbedaannya itu apa. Ya, jadi kalian harus benar-benar mengamati dengan teliti. Gitu ya. Ini untuk transformation object. Gampang kan? Gampang sekali. Nah, untuk hari ini kalian latihannya menyeluruh dari semua materi-materi yang sudah kalian peroleh. Fungsinya sambil mengingat kembali gitu. Ini kecerahan gambar ini kita sudah pelajari minggu lalu. Aslinya Island Girl gambarnya kan gelap. Nah, ini bagaimana cara dicerahkan. Kemudian ini gambar bebek, dia bisa di bawahnya perahu. Bagaimana cara mengatur supaya bebek ini bisa berada di bawah perahu, tidak nangkring di atasnya. Ya, ini kita gunakan paste into. Masih ingat kan paste into? Kemudian yang ini yang baru saja kita pelajari, yaitu transformation. Ini juga transformation. Biasanya gambar dogi ini kan menghadap ke kiri, sekarang dia menghadap ke kanan. Ya, jadi ini gambarnya sudah menyeluruh. Nanti kalian buat desain ini ada di halaman 88 di buku cetak kalian. Terus di sana ada petunjuk untuk
tugas teorinya ya. Jadi kalian lakukan. Oke, kita coba dulu. Kita agak cepat sedikit. Ini kan gelap. Minggu lalu, moga-moga kalian masih ingat bagaimana cara membuat supaya ini lebih cerah. Image, adjustment, kita gunakan level saja supaya lebih mudah. Kemudian kita tarik. Ya. Seperti itu. Sorry. Maaf, belum di-execute. Image, adjust, level. Di OK, tadi salah klik ya, di OK. Nah, kemudian gambar bebek kalian analisis ya, tadi kan sudah Ibu bilang, ini ada di bawahnya perahu. Karena ada di bawahnya perahu, kita nggak bisa sembarangan main tarik begitu saja, nanti bisa nangkring bebeknya. Jadi ini harus menggunakan paste into. Bagaimana cara paste into? Kita siapkan gambar bebek dulu. Gambar bebeknya kita siapkan, kita seleksi gambar bebek, seleksi ya. Setelah sudah diseleksi, kemudian kita buat area seleksi di sini. Saya gunakan poligonal, menyesuaikan dengan perahunya ya, kemiringan perahu. Di situ agak jauh, agak besar. Nah, kalau sudah, kita kembali ke bebek, kemudian klik edit, copy. Terus ke sini, edit, paste into. Bagi kalian yang menggunakan CS3, langsung ada di sini, paste into. Tapi bagi yang menggunakan CS6, edit, paste spesial dulu, baru paste into. Nah, kalau sudah, objeknya kita atur. Nah, dia bisa masuk sekarang. Kalau kita tidak menggunakan paste into, bebek ini tidak bisa masuk ke dalam situ. Kalau seperti ini kan seolah-olah dia memang ada di belakangnya perahu gitu ya. Kalau sudah kita atur ukurannya dengan transformation tadi. Edit, transform, scale. Kemudian kita atur bunga. Kalian seleksi bunganya, kemudian tarik ke island ke. Ini juga kalau kita menginginkan dia seperti gambar ini, letaknya ada di belakang bebek dan dia tidak nangkring, maka ini tidak bisa main begitu saja menggunakan selection ya. Jadi kita pakai paste into lagi. Kita buat objeknya. Ingat, yang diseleksi ini, bukan ini ya. Supaya yang dibolongin itu gambar ini. Jadi layernya diperhatikan. Kemudian bawa ke sunflower, edit, ini sudah terseleksi, edit, copy, kemudian edit, paste into. Nah, seperti itu ya. Gambarnya ada di dalam. Nah, kalau umpamanya kita taruh di sini, dia letaknya di dalam. Kita taruh di belakangnya bebek aja. Nah, gambar bunga kan harusnya lebih besar daripada bebek. Jadi kita atur ukurannya. Nah, kemudian karena ini di tepi laut, jadi
anginnya kan cukup kencang ya kalau di tepi laut. Jadi ini kita atur dengan transform wrap yang tadi itu. Kita punya imajinasi, kira-kira bagaimana arah angin dari kiri atau dari kanan gitu. Nah, seperti itu. Tekuk-tekuk aja. Ya, imajinasi kalian anginnya dari arah mana supaya gambarnya berantakan karena seolah-olah terkena hempasan angin. Itu ya. Nanti bisa diatur yang baik. Nah, itu. Kalau sudah, jangan lupa di-execute. Ya. Berikutnya gambar anjing. Ini di vanishing point ya. Ini kalau gambar anjingnya kita lihat. Nah, gambar anjingnya ini juga supaya dia bisa agak masuk ke dalam begitu, kita lakukan paste into juga. Jadi kita pilih backgroundnya, kemudian buat area seleksi di mana kita mau taruh anjingnya. Terus vanishing point, edit, copy, edit, paste into. Nah, kalau seperti ini dia bisa agak masuk. Jadi dia nggak terlalu nangkring ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat kaki kirinya, kaki belakang itu kan agak-agak ngambang gitu. Nah, ini kalian bisa lakukan dengan transform. Boleh menggunakan skew, nanti kamu atur saja. Nah, kita atur. Ya, dimiring-miringin gitu. Atau mungkin menggunakan ini, edit, distort. Kalian atur-atur ya, supaya kaki belakang itu tidak terlalu kelihatan ngambang. Kalau sudah kita execute. Nah, untuk yang ini kalian sudah pernah belajar juga. Kita gunakan custom shape. Ya, custom shape. Nah, custom shape itu di sini kan kalian boleh cari-cari gambarnya, kalian sesuaikan saja. Namanya ini. Terus tab, make selection. Kasih 2 saja supaya dia agak sedikit-sedikit ngeblur gitu ya. Terus warnanya kasih hijau. Nah, terserah lah mau kasih hijau atau mau kasih warna yang lain. Dan bucket
dicat. Jangan lupa untuk seleksi ini kita membuat layer baru. Layer, new layer. Kenapa harus membuat layer baru? Supaya dia tidak numpuk di sini. Ya, nggak apa-apa meskipun pembuatannya belakangan, nggak apa-apa. Kalau sudah terlanjur membuat. Nah, begitu. Kemudian dibalik. Tadi kan arahnya ke kanan ya. Edit, transform, flip horizontal. Nah, begitu. Kalau sudah, Ctrl D. Nah, jadi kenapa harus membuat layer baru? Supaya dia bisa berdiri sendiri juga. Jadi kalau kita butuh dia dipindah, kita bisa pindah dengan leluasa. Tapi kalau kalian tidak membuat layer baru, nanti jatuhnya masuk ke area-area yang ada di sini. Gitu. Nah, sekarang membuat yang burung. Burung juga begitu, supaya dia bisa berdiri sendiri, kita buat layer baru. Dibuat layernya dulu boleh, burung. Dibuat seleksinya dulu juga boleh, tidak apa-apa. Nih ya, narik gambar burung. Burung. Nih. Buat area seleksi. Burungnya kan menghadap ke kanan. Terus pet. Next selection, saya mau ini solid ya, jadi 0. Ini kan agak ngeblur nih. Ini saya mau solid 0. Kemudian burung ini mau dihadapkan ke kanan. Jangan lupa edit, transform, flip horizontal. Sorry, kita warnai dulu. Burungnya warna putih. Nah, tuh ya. Terus kalau kalian perhatikan, ini ada 2 burung. Kalian nggak harus membuat dua-duanya, cukup di duplicate layer, duplicate layer, atau new layer via copy saja ya. Saya sarankan pakai yang ini, Ctrl C saja. Nah, kalau sudah di edit, transform, scale. Itu hari ini pelajaran kita, transformation. Oke. Itu. Nah, sekarang untuk teksnya. Pantai pasir putih. Oh, hati-hati ya. Untuk teksnya hati-hati. Kita lihat dulu. Teks, kita gunakan horizontal type tool. Jangan horizontal type max tool, tapi horizontal type tool. Karena kita mau warnanya warna yang dari pen bucket. Ya. Kalau kalian menginginkan warna yang dari objek-objek lain, baru gunakan horizontal type max tool. Kita buat di situ. Pantai pasir putih. Nah, kalian execute langsung saja. Kemudian Ctrl edit, transform saja karena kita belajar yang ini, scale bisa dipanjangkan. Nah, kalau seperti ini kan aneh ya tampilannya. Ini kita atur dulu deh beginiannya supaya lebih jelas.
execute text. Nih, kita atur ininya, ya, wrapnya. Kita atur apa ya? Fish. Jangan fish. Nah, tapi kan hasilnya tetap masih kurang bagus gitu, ya. Kita kan mau begini. Ini berarti pilihannya yang art. Oke, kita kecilkan objeknya. Nah, kalau kalian menginginkan gambar ini bisa nempel begitu ya, kita edit, transform, boleh pakai skew, jadi agak didorong-dorong gitu, supaya dia kesannya itu mengikuti garis ininya, garis apa namanya, perahunya itu, garis dari kapalnya itu. Nih. Nah, bisa kalian atur-atur sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa di execute kalau sudah jadi. Gampang kan? Jadi materi ini kelihatannya sepele, tapi contoh gambar ini maksudnya kelihatannya sepele, tapi contoh gambar ini mewakili atau mereview semua materi yang sudah kalian peroleh sebelum-sebelumnya. Ya, jadi dilihat halaman 88. Di sana ada petunjuk-petunjuk soalnya, petunjuk petunjuk soal untuk teorinya, apa saja yang diminta, nanti kalian tulis. Nah, tekniknya membuat ini tadi, seperti yang Ibu tunjukkan tadi. Jadi kita belajar tentang transformation object, kemudian fokusnya ke situ. Selain itu kita mereview materi-materi yang sebelumnya, gitu, ya. Oke, semoga tidak ada kesulitan yang berarti. Kalau ada kesulitan-kesulitannya, kalian bisa mempelajari kembali video-video tutorial yang sudah pernah saya berikan sebelum-sebelumnya tentang paste into, tentang ini, dan sebagainya. Oke, gitu ya. Selamat pagi, selamat belajar, dan selamat mengerjakan tugas. Bye.